Sekarang kita lanjutkan pada part keempat dengan judul jika PF diketahui, berapa FL dan RPS agar daya efektif maksimal. Artinya RPS ini diganti, biasanya kan RPM, round per menit. Sekarang diganti menjadi RPS karena ini berhubungan dengan gradien, jadi dibuat faktual. Jadi kita misalkan PF adalah sebesar ini, yaitu daya fluida, dan ini adalah FL, ini sumbu X, lalu ini sumbu Y. PF ini sebesar apapun ketika nilai PF sama dengan torsi, yaitu FL ini, maka ini narasinya, saat besar PF sama dengan FL, tepat akan bergerak. Ini hukum aksi reaksi. Jadi daya turbin itu sama dengan FL pada saat maksimum ini dikalikan dengan 0 karena dia belum bergerak atau akan bergerak, sehingga didapatkan 0 watt. Ini suatu kondisi. Lalu kita bergerak ke sini. Ketika PF-nya ini itu nilainya sama dengan RPS di sini ya, makanya saya kasih dipertebal di sini. Ini artinya nanti dia masuk ke sini. Begitu pula ini. Saat besar PF sama dengan RPS, round per second, massa turbin 0 kg, daya turbin, nah ini 0 kali RPS maksimum. Jadi berapapun bilangan kalau dikalikan dengan 0, maka dia akan 0 watt. Jadi dua argumentasi ini yang nanti dibuat sebuah konklusi. Jadi setelah memahami ini, kita harus pahami dulu narasi yang dibangun adalah bagaimana perubahan massa turbin terhadap perubahan daya, sedangkan PF konstan untuk mendapatkan daya maksimum turbin. Nah, setelah dipahami yang bagian ini, maka kita membuat suatu asumsi dulu, yaitu FL ini adalah sumbu XY, FL, dan ini RPS. Nah, artinya begini, besarnya ini, daya turbin kan konstan, jadi dia akan begini. Nah, saya ulangi lagi. Nah, sehingga kita buat asumsi baru lagi, FL adalah sin alfa dan RPS adalah cos alfa. Jadi ini saya kondisikan atau sama FL ini dengan sin alfa, yaitu ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X, sehingga muncul persamaan matematikanya, yaitu sin alfa kali cos alfa itu karena kita cari maksimum, maka sama dengan nilai maksimum, sehingga nilai maksimum ini adalah daya itu sendiri, karena FL kali RPS itu adalah nanti ketemu daya dengan suatu batasan 0 derajat kurang dari alfa ini adalah alfa derajat, alfa kurang dari sama dengan 90. Jadi alfanya ini berapa? Katakanlah fungsi X sama dengan sinus alfa kali cos alfa,
untuk mendapatkan nilai maksimum, maka alfa harus diketahui. Kita pindah ke sini, sehingga ini tata cara matematikanya mungkin agak berantakan. Jadi untuk mendapatkan berapa alfanya agar maksimum di sini ya, maka diturunkan sin alfa kali cos alfa itu harus mempunyai nilai sama dengan 0. Ini ya. Jadi katakanlah ini adalah U sama dengan sinus alfa dan V ini sama dengan cos alfa. Sehingga U aksen turunan dari U adalah yang merupakan sinus alfa adalah cos alfa. Untuk V sama dengan cos alfa, V aksen atau turunan cos alfa adalah min sinus alfa. Sehingga rumusnya yaitu turunan pertama dari UV ini, U aksen V plus U V aksen sama dengan 0. Jadi kita masukkan di sini U aksen itu cos alfa. Nah, ini U aksen. Terus kemudian V-nya itu adalah cos alfa juga. Ini tetap ditambah sinus alfa itu adalah U-nya. Nah, V aksennya adalah minus sinus alfa. Sehingga cos alfa kali cos alfa plus sin alfa minus sinus alfa sama dengan 0. Sehingga ini cos kuadrat alfa minus sinus kuadrat alfa sama dengan 0. Sehingga cos kuadrat sama dengan sinus kuadrat cos alfa ini diakarkan, cos alfa sama dengan sinus alfa. Pada saat sudut berapa kosinus dengan sinus itu sama, yaitu 45 derajat. Sehingga kita bisa dapatkan grafiknya seperti ini. Jadi fungsi X sinus alfa cos alfa untuk mendapatkan nilai maksimumnya yaitu pada 45 derajat. Ini adalah fungsinya dan ini ada maksimum. Sehingga cos kuadrat alfa ini 45, cos 45 itu setengah akar 2 kali setengah akar 2, setengah di sini sama ya. Ini seperti matematika di SLTA kelas 3 sepertinya begitu. Jadi dari sini kita sudah dapatkan kesimpulan bahwa gradien ideal itu 45 derajat. Jika FL dan RPS itu satuannya harus FL dan RPS, bukan RPM. Jadi semua harus dikonversi menjadi RPS, round per second. Nah, FL ideal adalah setengah akar 2. Dari mana? Dari sini. Karena dia 45 derajat. Jadi dia itu seperti ini nanti. Saya buat ilustrasinya seperti ini. Oh, ini kan setengah ya. Setengah akar 2 0,707 berarti di sini. Ya, ke sini. Jadi panjangnya ini itu adalah daya. Jadi kalau dia bergerak begini, nah, jadi tepat di sini, di tengah-tengah ini adalah 45 derajat ini sudutnya 45 derajat. Sehingga kalau 45 derajat sudutnya di sini 45 derajat kali 90. Gitu ya. FL ideal setengah akar 2 sama ya. Jadi saya bacakan ulang
FL ideal adalah setengah akar 2 PF. Itu yang dimaksud PF, bukan watt, tapi nilai dari PF itu sendiri. Berapapun nilai PF-nya, yaitu setengah akar 2 untuk nilai ideal dari FL. RPS ideal adalah setengah akar 2 PF. Nah, ini juga sama. PF itu bukan menyatakan watt satuannya, tapi merupakan nilai. Makanya saya beri keterangan di sini nilai. Daya maksimum yang diserap turbin setengah PF. Nah, ini juga nilai. Artinya setengah PF itu artinya dari mana setengah ini? Setengah ini setengah akar 2 kali setengah akar 2, yaitu setengah. Nah, daya efektif yang dihasilkan ada 1/8. Nah, penjelasan ini nanti dari sini akan ada part ke-5. Bagaimana mendapatkannya ini? Sebenarnya dari sini sudah bisa ada bayangan. Kalau ada sedikit berpikir keras, sudah ketemu semua di sini. Dan nanti akan dilanjutkan pada contoh soal yang pada part kedua. Jadi perlu untuk disampaikan bahwa yang paling sulit, hal yang paling sulit itu diawali dari yang sederhana, yang sering dilupakan atau sering diabaikan. Kita bertemu lagi untuk part ke-5 membahas yang ini. Nilai ini sekaligus nanti contoh soal mengapa ada 2 pertentangan berbeda. Kalau Anda lihat pada jurnal maupun pada mungkin kajian-kajian dari produsen turbin, Anda akan melihat bahwa nilai ini ada kemungkinan dia lebih dari setengah ini kan 50%. Ada kemungkinan dia di sini. Jadi ada 2 pertentangan yang berbeda di sini antara faktual dan teoritis. Tapi nanti akan dijelaskan itu clue-nya adalah karena ada faktor gaya gesek. Gaya gesek yang semakin kecil memungkinkan gaya yang dihasilkan untuk memutar turbin akan semakin lebih berputar, cepat berputar. Tapi gaya gesek itu tidak pernah nol nilainya. Inilah clue-nya mengapa ada 2 pertentangan yang terjadi antara teoritis dengan yang sudah pernah dilakukan. Apakah itu dari produsen turbin atau judul-judul studi, semuanya itu nilainya ini ya, yang ini bagian 12,5%. Nanti ini penjelasannya bagaimana, kenapa bisa sampai 12,5%. Hanya diserap atau 12,5% itu sama dengan 1/8 dari PF. PF itu adalah daya fluida. Kita bertemu lagi pada part ke-5. Bisa.